Halo saudara, selamat datang di channel Nonton Lagi. Di video pertama ini, kita akan nobar film Ordinary World. Film ini dibintangi oleh Billie Joe Armstrong, vokalis band popang terkenal asal Amerika yang lagunya pasti selalu diputar bulan September yaitu Green Day. Billie Joe Armstrong berperan sebagai Perry, seorang rocker yang harus meninggalkan bandnya karena harus mengurusi anaknya. Ia harus terpaksa menjalani kehidupan seperti bapak-bapak biasa, seperti mengantar anak sekolah, bekerja di toko, dan meninggalkan mimpinya sebagai rockstar. Suatu hari ia bereuni dengan teman band lamanya. Perry menghidupkan mimpinya kembali untuk menjadi seorang rockstar. Tapi, Perry sudah mempunyai keluarga yang membutuhkannya. Apakah Perry bisa menjadi anggota band kembali dan meninggalkan keluarganya? Langsung saja kita ke cuplikan filmnya. Ini adalah adegan di mana The Skunk sedang melakukan wawancara sebelum tampil pada tahun 1995 di kota New York. Mereka tampil memainkan lagu yang berjudul Devil's Can di depan banyak penggemarnya. Bisa dibilang ini adalah masa-masa puncak kejayaan Perry dan bandnya. Sebelum akhirnya Perry keluar dari band. Lalu adegan berganti ke masa 20 tahun kemudian. Di masa ini, Perry telah berpisah dengan bandnya. Ia harus menerima kehidupan barunya sebagai suami dari Karen, yang adalah seorang pengacara, sekaligus sebagai ayah dari anak gadisnya yang pandai bermain gitar bernama Salome, dan seorang anak yang baru lahir. Hari itu adalah hari ulang tahun Perry, yang juga merupakan hari pertunjukan bakat putrinya. Sebelum berangkat bekerja, Perry bilang kepada Karen kalau ini adalah hari istimewa. Namun, Perry kecewa karena Karen tidak tahu hari istimewa apa itu. Lalu Karen dengan terburu-buru pergi ke tempat kerja setelah mengingatkan Perry untuk menjemput mertuanya dan mengambil gitar Salome. Perry mencoba menghibur dirinya dengan bermain gitar sambil mengenang masa lalu. Salome berteriak kepada Perry karena Perry hampir terlambat untuk mengantarkan Salome pergi ke sekolah. Perry pun mengantarkan Salome untuk pergi berangkat ke sekolah. Di depan sekolahan, Perry dihampiri oleh bapak-bapak di RT Perry dan diajak untuk ngopi. Tapi karena Perry sedang buru-buru, dia harus pergi untuk mengambil gitar milik putrinya. Gary sedikit protes kenapa ada gambar dinosaurus di gitarnya, tapi itu adalah pilihan dari istrinya. Setelah mengambil gitar yang dipilihkan Karen untuk Salome, Perry pergi ke tempat kerjanya yaitu toko perangkat keras milik keluarganya yang dipimpin oleh adik laki-lakinya Jack. Jack yang melihat Perry datang terlambat berniat untuk memarahi Perry. Namun Perry beralasan dia harus mengambil gitar putrinya terlebih dahulu. Jack pun memaafkan Perry. Namun Perry terlihat sangat tidak bersemangat hari itu. Dia salah mengambilkan produk kepada pelanggan. Jack pun coba untuk membicarakannya dengan Perry. Perry beralasan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jack menjawab bahwa ulang tahun hanya untuk anak-anak. Perry bilang bahwa Karen juga lupa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jack bersimpati dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Perry. Perry hanya menjawab bahkan kau juga tidak ingat hari ulang tahunku. Jack meminta Perry untuk tenang dan meminta Perry untuk libur hari itu dengan memberikan uang saku sebesar $1.000. Dengan terpaksa Perry menerimanya. Perry langsung menelpon Gary, teman band lamanya. Ia bilang bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia mau mengadakan pesta seperti dahulu kala. Perry lalu pergi mencari tempat untuk mengadakan pesta dan dia menemukan Hotel The Drake. Saat berada di resepsionis, Perry dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu adalah Christy, mantan pacar Perry saat berada di band. Christy bilang kalau dia di sana karena sedang ada urusan pekerjaan. Mereka pun berbincang-bincang sebentar, sedikit bernostalgia. Christy lalu meninggalkan Perry yang sedang bersiap untuk memesan kamar. Perry meminta kamar yang luas kepada resepsionis bernama Rupert. Rupert mengantarkan Perry untuk melihat kamar presidential suite. Di kamar hotel tersebut ada ruang tamu yang luas, dapur, minibar dengan wine antik yang mahal, dan kamar tidur dengan kasur ukuran king size. Perry akhirnya setuju untuk menyewa kamar tersebut. Setelah lama menunggu, teman-teman band Perry akhirnya datang dengan membawa bir dan seorang penari. Perry membawa mereka masuk dan mengingatkan agar tidak menyentuh wine antik yang harganya $1.000. Dengan sedikit protes, akhirnya mereka mengiyakan saja apa yang dibilang Perry karena mereka juga sudah membawa beberapa kaleng bir. Gary meminta agar acara ulang tahun sohibnya dimulai dan meminta Gypsy sang penari agar segera bersiap melakukan aksinya. Saat melakukan tarian, Perry marah karena mereka menaruh kaleng langsung ke atas meja tanpa menggunakan tatakan. Perry lalu pergi ke kamar mandi dan berpikir bahwa dia yang merencanakan ingin bersenang-senang dengan teman lamanya. Tapi, kenapa dia yang merasa aneh dengan suasana itu? Perry curhat bahwa hidupnya sekarang ini lempeng-lempeng saja. Perry rindu masa-masa di mana dia ngeband. Gary menenangkan Perry
dan bilang agar Perry melepaskan semua bebannya. Ini adalah hari ulang tahunnya, ia pantas mendapatkannya. Perry pun tenang dan siap untuk berpesta sebelum tiba-tiba masuk telepon dari Karen. Gary bilang agar jangan diangkat, tapi Perry mengangkatnya dan Karen pun langsung memarahinya karena Perry lupa untuk menyebut mertuanya yang ternyata sudah sampai rumah. Perry pun segera pergi meninggalkan temannya di hotel. Perry meminta maaf kepada mertuanya karena harus menunggu di depan rumah. Mertua Perry melihat rumah-rumahan yang dibuat Perry untuk Salome dan dia bilang rumah mainan itu sangat payah. Mertua Perry meminta Perry untuk menemani membuat rumah mainan yang lebih bagus. Mertua Perry ingin melihat gitar baru Salome yang akan dipakai untuk pertunjukan bakat di sekolah. Perry bilang ia meletakkannya di kantor. Ia pun pergi untuk mengambil gitar Salome. Sementara itu, di hotel yang disewa Pete, anggota band terakhir datang dan membawa banyak teman. Gary langsung mengundang layanan kamar dan dengan santainya membuka wine antik yang harganya $1.000. Gary menelpon Perry bahwa mereka sedang memesan layanan kamar. Sampai di toko, Perry menuju kantor Jack tempat gitarnya berada. Di sana, Jack sedang mengadakan rapat dengan seorang pengacara bernama Drew. Perry yang tidak sengaja nimbrung dipaksa untuk duduk dan ikut rapat. Drew bilang, di dalam surat wasiat ayah Perry, dikatakan bahwa jika Perry tidak melakukan pekerjaan di toko dengan baik, Jack yang akan bertanggung jawab dan boleh mengeluarkan Perry. Jack bilang bahwa ia sudah berdiskusi dengan Karen dan Karen setuju. Perry memandang sejenak ke arah Jack. Perry marah dan pergi dengan membawa pergi gitar Salome. Perry berpapasan dengan bapak-bapak RT tempatnya tinggal untuk diajak nongkrong, tapi dia menolak. Bukannya kembali ke rumah, Perry malah membawa gitar Salome ke hotel tempat ia melakukan pesta. Di lobi hotel, ia kembali bertemu dengan Christy. Perry akhirnya tahu bahwa Christy bekerja sebagai manajer dari Joan Jett, seorang rocker terkenal. Perry kemudian menuju kamarnya. Ia berpapasan dengan resepsionis hotel Rupert. Rupert yang melihat Perry membawa gitar menegur Perry. Ia mengingatkan bahwa di hotel ini terdapat aturan ketat tentang dilarang melakukan pesta apapun. Perry bilang bahwa ia tidak sedang mengadakan pesta dan ia langsung pergi menaiki lift. Sampai di lorong kamarnya, Perry kaget karena ada banyak sekali orang di kamarnya. Perry marah karena tidak kenal dengan orang-orang ini. Perry bertambah marah ketika tahu bahwa Pete telah membuka botol wine antik yang sangat mahal dan meminumnya. Perry berteriak kencang, meluapkan kemarahannya. Gary bilang bahwa Perry sudah tidak asik lagi, sudah tidak rock and roll lagi. Perry tidak menanggapi Gary dan pergi ke kamar tidur meninggalkan pesta. Pukul 5.30, Perry bangun karena Christy membangunkannya. Christy membawakan Perry hadiah ulang tahun, yaitu tiket konser VIP Joan Jett. Mereka mengobrol tentang masa lalu, tentang asmara mereka di masa lalu, tentang lagu yang Perry buat dan nyanyikan untuk Christy, tentang rekaman yang ditolak oleh label. Perry menyanyikan lagu untuk Christy seperti saat mereka berpacaran dulu. Christy menyukai lagunya dan bilang Joan Jett pasti menyukai lagu itu. Saat sedang mengobrol, Gary masuk ke kamar dan menyuruh Perry keluar kamar karena band lama mereka akan tampil. Perry senang akhirnya bisa ngeband lagi setelah sekian lama. Tapi Perry baru sadar ternyata bukan dia yang menjadi vokalis melainkan Newt. Perry sangat marah kepada Gary karena telah membohonginya. Newt langsung menarik Perry untuk turun dari atas panggung. Perry merangkak keluar dari kerumunan. Ia benar-benar sangat marah dan ia berusaha untuk melemparkan TV yang ada di kamar itu keluar jendela. Newt yang melihat Perry sangat marah memberikan gitar Salome. Mendengar suara keributan, Rupert, sang resepsionis, masuk ke dalam kamar. Ia langsung membubarkan pesta tersebut. Sementara itu, Karen dan Salome sedang bersiap untuk berangkat ke pertunjukan bakat sekolah. Gary dan Perry ditangkap di dalam kamar hotel. Perry meminta maaf kepada Gary dan memberikan tiket konser Joan Jett kepada Gary. Lalu Gary pun dibebaskan, sementara Perry masih tetap tinggal. Perry menolak untuk ditahan karena ia harus menghadiri pertunjukan bakat putrinya. Salome dan Karen sangat kebingungan karena Perry tidak juga datang membawa gitar barunya. Mereka mencoba untuk menelpon Perry, tapi Perry tidak mengangkat teleponnya. Untungnya, salah satu teman Perry di perkumpulan bapak-bapak adalah seorang polisi di sana. Jadi Perry dibebaskan, tapi harus tetap membayar biaya kerugian hotel. Saat mereka sedang menuju ke sekolah, Perry dihampiri oleh Christy. Christy bilang bahwa Joan Jett bersedia untuk mendengarkan lagu Perry. Perry sangat senang, namun dia lebih memilih untuk pergi ke pertunjukan bakat putrinya, meninggalkan Christy dan kesempatannya untuk ngeband kembali. Di sekolah, Karen sangat panik karena Perry tak juga datang. Karena waktu tampil akan segera tiba, Salome terpaksa pergi ke panggung dengan gitar butut lama milik Perry. Perry datang tepat saat sebelum Salome tampil di atas panggung. Karen bertanya di mana gitarnya dan Perry cuma bisa diam. Karen yang sudah hafal dengan sifat Perry meminta agar fokus ke pertunjukan Salome. Salome memainkan lagu yang diciptakan oleh Perry.
Perry sangat bangga karena Salome mau memainkan lagu yang diciptakan oleh ayahnya. Sesampainya di rumah, Perry meminta maaf kepada Salome soal gitar barunya. Perry berjanji tidak akan mengulangi lagi. Salome memaafkan karena minimal Perry sudah datang dan tidak melupakan acara pertunjukan bakatnya. Selain itu, Salome meminta agar Perry melupakan teman-teman band lamanya dan membentuk band baru dengan mereka berdua sebagai anggotanya. Perry pergi untuk meminta maaf kepada Karen. Perry juga menanyakan apa Karen bicara dengan Jack tentang dirinya yang dipecat. Karen menjelaskan memang benar Jack menelpon tentang akan memecat Perry. Dan ia setuju karena tahu Perry tidak menyukai pekerjaan tersebut. Tapi Karen mengira bahwa Jack akan memecat Perry setelah hari ulang tahun Perry. Perry ngambek dan bilang, "Ya, dia memecatku di hari ulang tahunku, hari ini." Karen bingung. Karen berkata, "Hari ini bukan hari ulang tahunmu." Perry yang masih ngambek berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunku, dan aku tidak marah karena kamu lupa, dan aku sudah menghabiskan ribuan dolar untuk ulang tahunku." Karen kaget. Ia berkata hari ini tanggal 16, dan ulang tahunmu itu besok. Karen marah dan pergi masuk ke dalam rumah. Perry merasa bodoh sambil merenung di dalam rumah mainan Salome. Teman perkumpulan bapak-bapak Perry datang untuk mengajak nongkrong. Perry setuju. Namun untuk sekarang ia harus mengurusi masalah keluarga terlebih dahulu. Di dalam rumah mertua Perry sedang duduk bersantai. Ia memberi nasihat kepada Perry tentang bagaimana meminta maaf. Mertuanya bilang kalau kamu pergi ke kamar, ambil bantalmu dan pura-pura akan tidur di sofa. Perry menuruti dan pergi ke kamar. Namun Karen tahu trik orang tuanya, jadi Karen membiarkan Perry tidur di sofa. Namun tidak lama, karena Karen datang kasihan, dan itu adalah hari ulang tahun Perry yang ke-40. Jadi Karen memaafkan Perry, dan Perry batal tidur di sofa. Malam itu akhirnya mereka memutuskan untuk menonton serial TV bersama dan tidak tidur di sofa. Esok hari pun tiba, dan itu adalah hari ulang tahun Perry yang sesungguhnya. Di hari ulang tahun Perry itu, mereka sekeluarga berencana untuk pergi bertamasya. Dan Perry membelikan gitar untuk Salome dengan menukarkan gitar lamanya. Salome pun sangat senang. Dia pun membuka les gitar untuk anak. Dan mereka pun pergi berlibur. Di dalam mobil, Karen dan Salome setuju untuk menyetel lagu dari band lama Perry, The Skunk, yang berjudul The Devil's Kind. Ya, begitulah alur cerita dari film Ordinary World. Mohon maaf apabila ada kesalahan, namanya juga baru video pertama. Apabila ada kritik dan saran, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like apabila kalian menyukai video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai bertemu di video berikutnya.